Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya adalah Cecilia Purba. Saya dari kelas 11 IPA 1 SMA Santo Ignatius Medan. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas F2 saya, yaitu ujian PKN. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Persatuan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, langsung aja ya teman-teman. Jadi di sini itu kita buat jadi saya itu buat mind mapping. Nah, nanti di akhir video saya akan mencantumkan fotonya. Jadi di mind mapping ini, oke, langsung kita mulai ya. Nah, jadi tadi saya membahas kata persatuan. Jadi persatuan ini diambil dari kata satu. Satu itu maksudnya itu utuh. Nah, sedangkan di dalam KBBI itu persatuan itu merupakan gabungan. Jadi bisa kita simpulkan persatuan itu merupakan bersatunya berbagai bangsa dengan berbagai macam perbedaan. Nah, jadi berbagai macam perbedaan ini apa sih gitu kan? Nah, jadi berbagai macam perbedaan itu termasuklah di dalamnya itu ada perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan adat, dan perbedaan agama. Nah, jadi sejarah dari Persatuan dan Kesatuan itu adalah adanya dibentuk Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Jadi pembentuknya ini ada 3. Yang pertama itu Dr. Sutomo, yang kedua mahasiswa dari Stovia, dan yang ketiga Sekolah Tinggi Kedokteran Jakarta. Nah, jadi setelah ini dihasilkanlah Kongres Pemuda II. Jadi Kongres Pemuda II ini nanti akan menghasilkan Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda II ini pada tanggal 27-28 Oktober 1928. Jadi Kongres Pemuda II ini dihadiri oleh Jong Sumatran Bon, yang kedua Pemuda Indonesia, yang ketiga itu Sekar Rukun, yang keempat Jong Islam Nienten, yang kelima Jong Bataksbon, yang keenam itu Jong Celebes, yang ketujuh Pemuda Kaum Betawi, dan yang ke-8 itu adalah PPI. Nah, jadi dibuatnya sebuah Sumpah Pemuda itu pasti ada tujuan tertentu. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari Kongres Pemuda II ini? Yang pertama itu menjadikan awal dari tumbuhnya kesadaran untuk hidup berbangsa. Jadi walaupun kita itu memiliki banyak perbedaan, terdiri dari banyak perbedaan, kita itu harus memiliki prinsip untuk bersatu. Jadi yang kedua itu menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Nah, walaupun kita itu memiliki banyak bahasa kan, berbeda-beda bahasa kita, tapi bahasa Indonesia inilah menjadi pemersatu kita. Dalam arti walaupun kita itu berbeda-beda bahasa, tapi ketika kita menggunakan bahasa Indonesia ini kita menjadi satu. Nah, yang ketiga itu ada menandai munculnya lambang-lambang pemersatu bangsa. Apa lambang contohnya itu seperti bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, dan lagu-lagu kebangsaan lainnya. Nah, yang keempat itu ada menggalang dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, jadi di sini kita itu harus memperkokoh agar kita itu dapat mencapai proklamasi atau kita dapat mencapai kemerdekaan kita secepatnya. Nah, jadi nanti dari Sumpah Pemuda ini kan nanti para pemuda-pemuda atau para tokoh lainnya itu, para tokoh kita menjadi semangat karena udah adanya makna dari Sumpah Pemuda ini tadi. Jadi mereka itu kayak memiliki prinsip bahwasanya kita itu harus merdeka secepatnya. Nah, jadi di sini ada prinsip dari pemersatuan dan kesatuan tersebut tadi. Yang pertama itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi Bhinneka Tunggal Ika itu adalah Indonesia sebagai bangsa terdiri dari berbagai suku, berbagai ras, dan berbagai adat. Nah, jadi walaupun kita terdiri dari beberapa suku, walaupun kita terdiri dari berbagai agama, tapi ini bukan menjadi penghalang untuk kita itu menjadi terpecah. Dalam arti jangan kita menganggap ras, suku, dan agama kita itu yang paling benar. Kita juga harus menghargai agama, suku, ras orang lain. Nah, kalau kita menghargai ini, mungkin tidak ada perpecahan di antara kita seperti sekarang, atau disebut mungkin tidak akan ada rasisme kayak gitulah. Jadi prinsip yang kedua itu adalah nasionalisme. Nasionalisme ini adalah paham yang meletakkan kesetiaan tertinggi yang harus diberikan kepada negara. Nasionalisme ini bertujuan agar masyarakat mencurahkan segala tenaga dan pikiran demi kemajuan bangsa. Nah, jadi di sini kita itu jangan memikirkan kepentingan ras kita sendiri, sama artinya dalam kayak Bhinneka Tunggal Ika tadi. Tapi nasionalisme ini lebih ke seperti misalnya sebagai contoh, kita itu punya pola pikir
atau kita itu punya ide untuk memajukan negara kita ini, kita bisa memberi saran kita tersebut. Mungkin kita bisa memberi kepada Dewan Perwakilan Daerah kita. Ini kita, nasionalisme ini bertujuan sebenarnya untuk memajukan bangsa kita. Jadi apabila kita memiliki ide atau apa, kita bisa menyampaikannya. Nah, yang ketiga itu ada kebebasan bertanggung jawab. Nah, mungkin kita berpikir bebas ini dalam arti kita itu tidak memiliki aturan. Jadi di sini tidak ada kebebasan sebesarnya, pasti ada aturan. Setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan kepentingannya, namun dibatasi oleh norma dan etika. Betul. Dalam contohnya itu seperti kita itu memang bebas untuk berkendaraan ya, untuk menaik motor, untuk memiliki motor itu kita bebas. Tapi kita juga harus mematuhi aturan. Sebagai contoh, apabila kita memiliki kendaraan, kita harus membayar pajak, kita harus mematuhi lampu merah, bahkan kita juga harus menggunakan helm sebagai pelindung dari keselamatan. Nah, sebenarnya pemerintah membuat aturan ini juga demi kesehatan dan demi kepentingan kita. Jadi, kalaupun misalnya saudara memiliki kepentingan sendiri, ada baiknya kita juga mengikuti aturan dari pemerintah. Jadi yang keempat itu ada wawasan Nusantara. Jadi wawasan Nusantara ini cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila, mengutamakan persatuan bangsa. Jadi tujuan wawasan Nusantara ini menumbuhkan rasa cinta tanah air pada rakyat Indonesia dengan mengutamakan kepentingan nasional. Jadi kepentingan nasional itu dalam arti sebagai contoh kayak sekarang COVID-19. Jadi kita itu jangan mementingkan kepentingan kita sendiri, dalam arti iya banyak sih memang yang bilang kalau misalnya saya kerja, saya kalau nggak kerja saya makan dari mana, kayak gitu sebagai contoh. Nah tapi kita itu juga harus mengutamakan kepentingan nasional, kepentingan orang banyak. Jangan gara-gara kita penyebaran virus ini semakin cepat. Jadi kita juga harus mementingkan kepentingan orang lain. Jangan egois. Dunia ini bukan hanya untukmu. Jadi yang terakhir itu adalah semangat persatuan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi. Jadi cita-cita tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan NKRI. Jadi apabila kita memiliki tujuan itu, nggak mungkin cuma satu orang aja yang berjuang demi tercapainya cita-cita tersebut. Otomatis kita itu harus memiliki banyak pendukung, dalam arti misalnya kita bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia itu harus mendukung kita kayak gitu. Dalam arti setiap manusia itu harus memiliki pola pikir untuk bisa mencapai kemerdekaan Indonesia ini, supaya kemerdekaan kita ini cepat tercapainya. Jadi itu tadi semangat persatuan untuk cita-cita proklamasi. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila saya memiliki kesalahan dalam berkata, dalam bertutur, saya mohon maaf.